Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Yasril dengan NIM F12123015 dari kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tektonika lempeng. Baik, sebelum itu di sini ada tentang pengertian tentang tektonika lempeng. Jadi tektonika lempeng itu adalah sebuah teori dalam bidang geologi bahwa litosfer bumi terdiri dari jumlah lempeng tektonik besar yang bergerak perlahan sejak sekitar 3,4 miliar tahun yang lalu. Model ini dibangun berdasarkan konsep pergeseran benua, sebuah gagasan yang dikembangkan selama dekade pertama abad ke-20. Lempeng tektonik bergerak sangat lambat, biasanya hanya beberapa sentimeter per tahun. Pergerakan lempeng tektonik adalah penyebab utama yang dapat mengakibatkan gempa bumi. Baik, di sini kita melihat ada gambar satu, yaitu peta lempeng tektonik pada abad ke-20. Jadi peta lempeng tektonik abad ke-20 menunjukkan bagaimana teori tektonik lempeng mulai berkembang dan diterima sebagai penjelasan utama untuk fenomena geologi yang terjadi di bumi, seperti gempa bumi, gunung berapi, dan pembentukan pegunungan. Pada abad ini, peta lempeng tektonik menggambarkan adanya beberapa lempeng besar yang bergerak secara relatif satu sama lain di atas lapisan atmosfer yang lebih cair dan plastis. Adapun beberapa fitur utama pada peta lempeng tektonik abad ke-20 meliputi yaitu lempeng Pasifik, lempeng Amerika Utara, lempeng Amerika Selatan, lempeng Eurasia, lempeng Afrika, lempeng Indo-Australia, lempeng Antartika, lempeng Nazca, dan lain-lain. Pada peta ini juga menggambarkan bagaimana proses pembentukan lempeng, di mana pembentukan lempeng itu baru terbentuk seperti di palung laut, dan tempat di mana lempeng lama dihancurkan seperti di zona subduksi. Selanjutnya yaitu diagram lapisan bumi adalah representasi grafis yang menggambarkan struktur internal bumi yang terdiri dari beberapa lapisan dengan karakteristik fisik dan kimia yang berbeda. Struktur ini menunjukkan bagaimana bumi terbagi dalam lapisan-lapisan berdasarkan perbedaan komposisi, suhu, dan kepadatan material. Berikut ini adalah lapisan utama dalam diagram tersebut. Yang pertama itu ada kerak bumi. Kerak bumi terdiri dari dua jenis, yaitu kerak samudra yang lebih tipis dan padat, dan kerak benua yang lebih tebal dan ringan. Ketebalan dari kerak bumi ini sekitar 5-70 km. Komposisi terbuat dari material seperti silikon, oksigen, aluminium, dan besi, dan juga mempunyai ciri-ciri yaitu lapisan yang paling luar dan tempat kita tinggal. Ini adalah lapisan yang relatif tipis dibandingkan dengan lapisan-lapisan lainnya. Yang kedua yaitu ada mantel bumi. Mantel bumi itu terdiri dari dua, yaitu mantel atas dan mantel bawah. Ketebalan sekitar 2900 km, memiliki komposisi terbuat dari silikat yang kaya akan magnesium dan besi. Adapun mantel atas yaitu lebih cair dan fleksibel, mengalir secara sangat lambat, sedangkan mantel bawah yaitu lebih padat dan viskositasnya lebih tinggi. Ciri-ciri mantel bumi terletak di bawah kerak bumi, dan sebagian besar volume bumi terletak di lapisan ini. Lapisan ini juga terdapat pergerakan material yang menyebabkan pergerakan lempeng tektonik. Yang ketiga itu ada inti bumi. Inti bumi juga terbagi menjadi dua, yaitu inti luar dan inti dalam. Inti bumi memiliki ketebalan inti luar sekitar 2200 km, inti dalam sekitar 1200 km. Komposisinya itu terbuat dari logam, terutama besi dan nikel. Ciri-ciri bumi adalah pusat bumi yang sangat panas dan bertanggung jawab atas medan magnet bumi karena pergerakan logam cair di inti luar. Inti luar itu cair, terdiri dari besi dan nikel yang meleleh karena suhu yang sangat tinggi, sedangkan inti dalam itu padat. Meskipun suhu sangat tinggi, material di sini tetap padat karena tekanan yang sangat besar. Selanjutnya yaitu lempeng tektonik dan pergerakannya. Lempeng tektonik adalah potongan-potongan besar kerak bumi yang bergerak di atas lapisan mantel yang lebih cair dan plastis yang disebut atmosfer.
Teori pergerakan lempeng tektonik menjelaskan bagaimana lempeng-lempeng ini bergerak satu sama lain dan bagaimana interaksi antar lempeng tersebut dapat menyebabkan berbagai fenomena geologi seperti gempa bumi, gunung berapi, dan pembentukan pegunungan. Selanjutnya yaitu usia litosfer samudra. Usia litosfer samudra bervariasi tergantung pada lokasi, tetapi secara umum litosfer samudra lebih muda dibandingkan dengan litosfer benua. Rata-rata usia litosfer samudra berkisar antara 0 hingga 200 juta tahun, dengan bagian yang lebih muda terletak di punggung tengah samudra, mid-ocean ridge, dan bagian yang lebih tua berada di dekat batas-batas samudra atau di zona subduksi. Dapat kita lihat di gambar, ada yang warna merah sampai warna pink, yaitu Neogen sampai Jurassic. Selanjutnya yaitu jenis-jenis lempeng tektonik. Yang pertama itu ada batas transform, yang kedua batas divergen, yang ketiga batas konvergen. Yang pertama itu batas transform. Batas transform terjadi jika lempeng bergerak dan mengalami gesekan satu sama lain secara menyamping di sepanjang sesar transform. Gerakan relatif kedua, lempeng bisa sinistral ke kiri di sisi yang berlawanan dengan pengamat ataupun dekstral ke kanan di sisi yang berlawanan dengan pengamat. Contohnya itu sesar jenis ini adalah sesar San Andreas di California. Yang kedua yaitu ada divergen. Batas divergen yaitu terjadi ketika dua lempeng bergerak menjauh satu sama lain, mid-oceanic ridge dan zona retakan atau rifting. Yang aktif adalah contoh batas divergen. Yang ketiga itu konvergen. Batas konvergen terjadi jika dua lempeng bergesekan mendekati satu sama lain sehingga membentuk zona subduksi. Jika salah satu lempeng bergerak di bawah yang lain atau tabrakan benua, jika kedua lempeng mengandung kerak benua. Palung laut yang dalam biasanya berada di zona subduksi, di mana potongan lempeng yang terhujam mengandung banyak bersifat hidrat atau mengandung air, sehingga kandungan air ini dilepaskan saat pemanasan terjadi bercampur dengan mantel dan menyebabkan pencairan sehingga menyebabkan aktivitas vulkanik. Baik, yang terakhir ini ada gambar benua yang biasa kita kenal dengan benua Pangea. Benua Pangea ini yang dulunya menyatu dan sekarang berpisah menjadi 7 bagian. Benua tunggal Pangea itu mulai pecah pada seri 195 juta dan 170 tahun yang lalu dalam beberapa fase. Perpecahan itu disebabkan oleh pergerakan lempeng seperti yang pada awalnya membuat benua ini muncul. Secara penanggalan, pecahnya Pangea bertepatan pada awal zaman Jurassik. Pada masa ini, Samudra Atlantik Tengah terbuka yang membuat Gondwana atau terdiri dari Afrika, Amerika Selatan, Antartika, India, dan Australia mulai berpisah dengan Laurasia, yaitu Eurasia dan Amerika Utara. Keretakan ini terjadi di sepanjang lapisan yang sebelumnya bersatu. Tahapan berikutnya yaitu Gondwana yang berada di selatan terpecah membentuk Afrika dan Amerika Selatan yang terpecah. India pun ternyata memiliki lempeng sendiri yang membuatnya bergerak hingga menabrak Eurasia. Sementara di bagian utara Laurasia terpecah menjadi 2 bagian sekitar 60 juta tahun silam. Di bagian barat Amerika Utara bergerak berpisah dari Eurasia. Sejak itulah terbentuk 7 benua yang kita kenal hari ini, benua Pangea. Baik, cukup sekian apa yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.